Kitab Kuning merupakan literatur keislaman yang banyak diajarkan di pondok pesantren. Kitab Kuning adalah kitab warisan abad pertengahan Islam yang ajarannya terdiri dari nahwu, shorof, fikih, dan lain-lainnya. Kitab Kuning juga disebut sebagai kitab gundul karena tidak memiliki harokat, berbeda dengan Al-Quran pada umumnya. Oleh sebab itu, untuk bisa membaca kitab Kuning dibutuhkan waktu belajar yang relatif lama. Kitab-kitab klasik yang diajarkan digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu kitab dasar, menengah, dan tinggi. Berikut adalah 7 kitab dasar yang biasa menjadi rujukan di pondok pesantren tanah air. Kitab Al-Jurumiyah. Kitab ini ditulis oleh ahli bahasa bernama Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Jurumiyah adalah salah satu kitab dasar yang mempelajari ilmu nahwu atau kaidah dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk mengetahui perubahan yang terjadi di akhir kata. Rumus-rumus dasar pelajaran bahasa Arab klasik ditulis secara sistematis sehingga memudahkan dalam menghafalnya, dimulai dari bab kalam atau kalimat hingga bab terakhir yaitu mahfudotil asma, kalimat isim yang dibaca khafat atau kasroh. Kitab Amsilah At-Tasrifiyah. Selain ilmu nahwu, para santri juga perlu menguasai ilmu shorof. Ilmu ini dikhususkan untuk mempelajari perubahan bentuk kata. Nah, salah satu kitab yang disarankan untuk pemula adalah Amsilatut Tasrifiyah. Kitab ini dikarang oleh Ki Haji Maksum Ali dari Jombang. Keistimewaan kitab ini adalah susunannya yang sistematis, mulai dari sulasi mujarrad hingga seterusnya sampai berurutan, dan diawali dari tasrif istilahi sampai tasrif al-lughawi. Kitab Mustalahul Hadis. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran penting untuk dipelajari secara intensif oleh umat Islam. Salah satu rujukan yang dipakai untuk memahami seluk-beluk hadis adalah kitab Mustalahul Hadis. Kitab ini berisi informasi mengenai macam-macam hadis, kriteria hadis, syarat orang yang berhak meriwayatkan hadis, dan lain-lainnya. Kitab Mustalahul Hadis dikarang oleh Al-Qadhi Abu Muhammad Roma Hurmuzi yang mendapatkan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena pada waktu itu banyak orang yang meriwayatkan hadis-hadis palsu. Kitab Arba'in Nawawi. Sesuai dengan namanya, Arba'in An-Nawawiyah bermakna 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Isinya berupa hadis-hadis pokok dalam agama Islam. Kitab ini memuat dasar-dasar agama seperti tauhid, akhlak, fikih, muamalah, dan syariah. Umat Islam dianjurkan untuk mempelajari hadis-hadis tersebut karena terkait dengan kehidupan agama dan akhirat. Kitab At-Taqrib. Kitab Taqrib karangan Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Asy-Syafani menjadi rujukan dasar dalam mempelajari ilmu fikih. Di atas kitab Taqrib ada kitab Fathul Qorib, Tausyeh, Fathul Mu'in yang semuanya merupakan penjelasan dari At-Taqrib. Kitab Aqidatul Awam. Salah satu kitab yang menjadi bahan ajar mengenai akidah adalah Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Aqidatul Awam artinya akidah untuk orang-orang awam. Dalam syarah Nur Al-Dhalam, Syekh Nawawi menyebut kitab ini penting untuk dipelajari setiap mukallaf. Sebab dengan mengenal Allah, manusia akan mengenal dirinya sendiri dan senantiasa menjalankan perintah Sang Pencipta dan menjauhi larangannya. Kitab Ta'limul Muta'allim. Tidak peduli seberapa kaya atau berilmunya seseorang, semua itu akan sia-sia tanpa diimbangi oleh akhlak atau tabiat yang mulia. Akhlak merupakan salah satu pondasi penting untuk kaum muslimin sehingga perlu dipahami. Kitab dasar yang menerangkan mengenai akhlak adalah kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Itulah kitab dasar yang menjadi rujukan di pondok pesantren tanah air.